anak-anak bisa ketemu Pak Guru walaupun lewat daring atau layar kaca atau dunia maya, yaitu pertemuan yang kelima. Untuk pertemuan yang kelima ini, kita ulas bab 1 dan bab 2, nanti sekaligus ujiannya mengenai bab 1 dan bab 2, saya ambil 5 soal saja. Dan soal itu mungkin menurut saya yang paling mudah kalau kamu membacanya. Kita mulai dari bab 1, yaitu dibuka LKS-nya, bab 1 kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai kedudukan ideologi dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang bab 2 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkenal dengan Dasar Republik Indonesia 45. Itu yang kita bahas. Nanti dari 2 bab itu kita ambil soal 5 saja, dan 5 itu yang bisa kau jawab dengan pilihan ganda. Ya, kita mulai dari yang bab 1, saya ulas lagi. Dan kamu yang belum punya undang-undang harap bisa mencarinya seperti ini undang-undangnya. Ya, undang-undangnya seperti ini. Nah, untuk itu kita bahas yang bab 1 dulu. Bab 1 dulu yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila harus kamu mengerti apa arti dan status Pancasila atau kegunaan Pancasila. Kemarin sudah saya jelaskan. Dan yang kedua dalam bab ini, bagian yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, pentingnya kedudukan fungsi Pancasila dalam bernegara. Ini yang bab pertama. Ini kamu harus bisa menguasai, satu sama lain tidak bisa dipisahkan, yaitu penting dan kedudukannya dan sebagai dasar, sebagai penting sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bab yang pertama. Adapun yang bab yang kedua yaitu preambel UUD 45 dan makna kedudukan, fungsi undang-undang negara serta kedudukan peraturan perundang-undangan negara dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, pelaksanaan upaya mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini. Bab yang kedua berbicara dengan preambel. Preambel ini di sini ada 4 alinea. Ya ini 4 alinea. Makanya kamu harus kelas 2 ini, kelas 8 ini harus punya undang-undang. Bangsa Indonesia undang-undang kok enggak tahu, ya lucu nanti. Bagaimana kata dunia ini. Apalagi Pancasila enggak hafal. Pancasila ya minimal hafal. Yang kedua ya harus mengerti, satu udah mengerti dan menghayati. Ini undang-undang itu. Ya, kita langsung kepada materi yang bab pertama. Kemarin, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini Pancasila sebagai pegangan bernegara yang terpenting. Apa saja pegangan bangsa Indonesia yang terpenting? Yaitu 1, Pancasila, 2, dan Undang-Undang 45. Ini. Sedangkan Pancasila dan Undang-Undang 45 tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kalau kita arti kedudukannya ini, dan sedangkan yang bab yang kedua yaitu preambel Undang-Undang 45 sebagai dasar negara dan makna kedudukan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional. Berarti di samping ada Undang-Undang 45 ada hukum nasional. Hukum nasional ini sumbernya yaitu Undang-Undang 45. Berarti sumber undang-undang lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Pelaksanaan upaya mempertahankan Undang-Undang 45
minimal kita bisa mempertahankan yaitu satu, mengerti, mengetahui, memahami, menghayati, dan bisa menghayalkan. Kalau mengerti tidak, bagaimana bisa mengamalkan? Siapa yang wajib mengamalkan Undang-Undang 45 dan pembukaan UUD 45 adalah semua warga negara Indonesia. Ini wajib ini. Sebab nih bahwa negara Indonesia tak lain dasarnya itu Undang-Undang 45 dan Pancasila. Dan kemarin sudah saya katakan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini semua agama, baik agama selain Islam yaitu Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, semua menerima Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia atau sebagai ideologi bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Dengan kata lain yaitu sebagai pedoman atau tata tertib berbangsa dan bernegara. Cita-cita bangsa yaitu falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Ini. Nah, untuk itu kita jelaskan lebih lanjut lagi sebab dalam soal nanti, 5 soal nanti kita tidak terlepas dari bab ini. Bab yang pertama yaitu berbicara tentang masalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kedudukannya Pancasila dan fungsinya sebagai ideologi. Makanya kedudukan dan fungsinya satu, sebagai falsafah bangsa Indonesia atau fungsinya sebagai ideologi bangsa Indonesia atau sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya ulang lagi, inti dari pembukaan Undang-Undang 45 yang karena tidak ada keterkaitannya, satu, penjajahan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan, untuk itu dihilangkan dan dihapus. Sebab pada dasarnya manusia itu hidup merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sedangkan yang ketiga, kemerdekaan berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan ini merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, hal yang keempat yaitu sangkut pautnya bahwa negara Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini bahwa pembukaan dengan Pancasila, dengan undang-undang ini ada kaitannya satu sama lain. Atau mungkin kalau bisa lihat kamu soal dalam uji kompetensi ketiga itu ada soal yang bentuknya begini. Ini bisa lihat biar nanti tidak kaget dalam soal ini contoh. Nah, bisa dilihat di situ. Yaitu pokok-pokok pikiran bisa dibuka halaman 42. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Berarti pembukaan Undang-Undang 45 ini merupakan bagian dari Pancasila. Selanjutnya pokok-pokok pikiran tersebut dapat dijabarkan atau dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang 45. Melalui apa? Di sini melalui yaitu kamu bisa milih jawaban, bentuk-bentuknya, jumlah kalimatnya, alinianya atau pasal-pasalnya. Ini seperti contoh seperti itu. Juga ada contoh yang lain ini. Salah satu alasan dilakukannya amandemen itu perubahan undang-undang. Undang-undang dirubah, tapi yang merubah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Harus minimal ada aturannya sendiri. Yaitu terhadap Undang-Undang 45 adalah Undang-Undang 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada apa ini? Berarti membentuk struktur kenegaraan bertumpu pada DPR, MPR atau Presiden atau DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Ini Jawa Tengah. Nah ini kalau kamu nanti masalah rangkuman atau dalam LKM kau baca, nanti mudah dengan ini jawabnya mudah. Memang jawabnya mudah tapi yang benar yang sulit ini.
Terus selanjutnya, keinginan bangsa Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan yang abadi, perdamaian abadi termuat dalam pembukaan Undang-Undang 45, yaitu penjajahan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan, untuk itu dihilangkan dan dihapus. Kemarin saya jelaskan bahwa manusia lahir itu memiliki 3 hak. Hak asasi manusia, yaitu hak mempertahankan hidup merdeka, hak bernegara, dan hak beragama. Ini kelas 7. Ini. Nah itu apa? Dikasih jawaban, kamu tinggal pilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Ini tentang isi preambel UUD pembukaan 45. Contoh lain, cari, bisa dilihat halaman 43. Nanti biar kamu lihat alasnya. Pancasila sebagai dasar negara disahkan oleh siapa yang mengesahkan Pancasila itu? BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat atau KNIP. Nih. Terus paham atau ide yang gagasan suatu negara untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai negara. Nah, sebagai negara, kita itu sebagai ideologi, sebagai cita-cita bangsa, dan cita-cita dasar negara atau tata nilai. Paham kita itu pahamnya apa? Tadi sejak awal saya jelaskan, paham kita itu paham nasionalisme Pancasila. Dengan kata lain, ideologi kita yaitu ideologi Pancasila. Konstitusi kita adalah konstitusi Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 ini ada sangkut pautnya dengan preambel UUD 45 yang isinya yaitu 1. Penjajahan tidak berperi kemanusiaan, 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan atau merebut kemerdekaan, 3. Rahmat Allah lah yang memberi kemerdekaan. Negara Indonesia adalah berdasarkan falsafah Pancasila. Dan ini pembukaan tidak bisa dipisahkan dengan batang tubuh, dan batang tubuh tidak bisa dipisahkan 2 tambahan dan 2 peralihan, satu sama lain saling kait terkait. Itulah Undang-Undang Bangsa. Undang-Undang 45 ada sangkut pautnya dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45. Ya, sekitar itu kita paling tidak paham apa sih Pancasila itu. Ini sampun selesai. Habis? Nggih. Ya, sampai di sini. Ya, apabila ada pertanyaan, sebab kita itu hanya mengulas. Ini materi kita itu 1 bab, hanya 3 bab saja. Tapi kita itu tidak bisa menjawab apabila kita tidak paham dari materi-materi sebelumnya. Untuk itu, apabila ada yang belum paham atau malah bingung atau malah belum dong, silahkan bertanya. Ya, untuk anak-anak kelas 8 silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Romo Yai Hamzah, bisa langsung ditanyakan. Karena ini materi kita itu mengulas ya. Mengulas materi. Sebenarnya ini sudah disampaikan dulu di sekolah dasar ya, ini cuma pengembangannya aja. Asal anak-anak mau membaca buku atau LKS atau buku paket yang sudah dibagikan, insya Allah mudah dipahami. Nanti kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan karena kita KBM-nya secara online, kita bertanyanya juga secara online, tidak boleh langsung ke madrasah, tapi secara online dulu. Nanti kalau kondisinya sudah normal, baru kita bisa tatap muka secara langsung. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang ditanyakan, lah ini memang ini kita latihan belajar otodidak. Zaman Buya Hamka, dulu kalau belajar ya dengan hanya menghadap buku itu. Kalau tidak paham ditanyakan, kalau dengan di pondok namanya sorogan. Sorogan. Ya, sorogan dipelajari, nanti digurukan kepada gurunya, itu namanya otodidak. Sekarang ini belajar daring, ini perkembangan. Ya. Ini ada yang bertanya ya. Apa yang dimaksud preambel UUD 45 nih Kuyi? Oh iya, ini istilah ya ini. Preambel UUD 45 ya pembukaan UUD 45 atau muqaddimah, nek bahasa Indonesia pendahuluan. Gini, suatu karya besar itu ada pembukaan itu berbicara tentang isi, apa yang dibicarakan dalam pembukaan atau preambel atau muqaddimah atau sebelum amma ba'du. Nek cara bahasanya itu ya pendahuluan itu. Preambel ini bahasa apa ini? Bahasa
bukan bahasa Indonesia nih, preambel. Ini Indonesia pada waktu itu masih terpengaruh dengan bahasa Belanda itu ya, terpengaruh ini. Lah, preambel itu pembukaan atau mukaddimah atau pendahuluan dalam Undang-Undang 45. Lah ini. Di sini, nah ini bisa dilihat di sini kelihatan. Nah, di situ ada istilah dengan preambel atau pembukaan. Nah ini kelihatan itu. Nah itu namanya pembukaan. Ada yang mengatakan mukaddimah atau dengan kata lain pendahuluan. Berarti preambel Undang-Undang 45 ini inti dari Undang-Undang 45. Intinya ditulis dalam preambel UUD 45. Kalau kamu besok sudah kuliah, sudah tahu karya ilmiah kamu, intinya yaitu di proposal. Proposal itu dalam pendahuluan itu disebutkan tentang program-program yang akan dibicarakan dari di situ. Nah, di situ nanti sebelum dijelaskan itu ada pendahuluannya. Ya, demikian untuk pertanyaan dari siapa itu? Enggak ada namanya. Ya. Jadi preambel itu nama lain dari pembukaan atau mukaddimah. Jadi di setiap karangan atau buku atau apapun itu pasti ada mukaddimah, yang mana di dalam mukaddimah itu menjelaskan gambaran besar isi dari buku yang akan dibaca atau buku yang intisari dari atau yang akan dibicarakan dalam buku itu. Buku itu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan, enggak ada. Mungkin ada penutup untuk pertemuan pada siang hari ini pada anak-anak kelas 8 kalau semangga age. Ya, anak-anak ya kita ini karena kondisi moga-moga bisa cepat ketemu di darat atau di sekolah, diterima dan disyukuri, ini suatu takdir ilahi, dan moga-moga intinya kita dapat ridho Allah, moga-moga dapat ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan Allah meridhoi. Kalau insya Allah meridhoi, insya Allah besok di akhirat bisa ketemu Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai. Demikian pelajaran pendidikan